Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Kita kembali lagi untuk update perolehan suara. Bagaimana berjalan hari demi hari perhitungan di setiap kota dan kabupaten. Dan update ya guys, untuk di DKI Jakarta itu telah dilakukan pleno sejak 2 hari yang lalu. Dan untuk Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat kalau tidak salah, Anies Baswedan atau pasangan Amin unggul. Jadi kita akan membuat perbandingan dari real count yang sedang berjalan dengan apa yang sudah dilakukan quick count yang sampai saat ini masih ada ya, bertengger di media-media elektronik dan di TV-TV nasional juga ada. Jadi seperti ini ya. Jadi bisa dilihat ini terakhir diupdate pada jam 9 atau jam 10 pagi tanggal 18 Februari atau 4 hari setelah proses pencoblosan. Total data masuk 100%. Ini sudah clear ya, selesai quick count. Adapun quick count itu metodenya adalah pengambilan sampel dari kurang lebih seperti Litbang Kompas ini, dia sudah disclaimer bahwasannya melakukan perhitungan itu dengan 2000 TPS. Ya, ini data masuk 99,85%. Perbarui tanggal 19, beda 1 hari tadi dengan tracking apa ya. Jadi kita akan memperbandingkan data. Nah, disclaimer di sini, hasil hitung cepat bukan hasil resmi pemilu. Hasil resmi pemilu tetap menunggu perhitungan suara secara manual dari KPU daerah yang tersedia, merupakan sampel yang dipilih masing-masing lembaga survei. Jadi sampel ini berdasarkan, kalau menurut disclaimer dari Kompas sendiri yang saya lihat ada di YouTube-nya, itu dia ambil sampling dari 2000 TPS. Nah, bagaimana dengan perolehan di KPU saat ini? Oke, kita akan lihat bagaimana perolehan data di KPU. Nah, ini info publik ya. Nah, untuk di KPU sendiri saat ini kita tidak dapat melihat diagram persentase perolehan suara secara nasional. Ya, sekarang tidak ada seperti 3 hari ke belakang itu yang ramai heboh bahwasan diagram persentase suara itu hilang. Jadi bagaimana kita mendapatkan informasi atau data terupdate, teraktual dari perhitungan pleno-pleno yang ada di daerah bila kita tidak dapat melihat persentase secara nasional ataupun secara mungkin tingkat daerah. Tidak ada sekarang ya. Kita tidak disuguhkan data yang bisa kita lihat secara langsung. Jadi otomatis kita diberikan sebuah sistem aplikasi yang merepotkan. Bagaimana itu merepotkan? Kalau begini kita harus menghitung sendiri dengan satu persatu kita lihat ya. Bagaimana mungkin di sini hanya tersedia form pindainya ada tuh ya. Kita cuma bisa lihat di sini. Ini Kepulauan Pari 02 unggul. Oke. Begini. Nah, bagaimana kita bisa melihat secara nasional jika kita tidak mendapatkan suara secara persentase? Dan kebetulan di Kepulauan Seribu ini 02 secara update di berita itu unggul ya. Oke. Unggul tipis dari 01. Oke. Ini tidak ada saksinya.
petugas dan tidak ada saksi. Oke. Sebelumnya saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa saya atau pengelola channel ini adalah bagian dari relawan yang mengajukan diri untuk menjadi saksi Pilpres, saksi calon di TPS. Kebetulan saya ada di TPS Karangtengah, Kecamatan, Kelurahan di Parung Jaya, Kota Tangerang. Saya diamanatkan dengan surat amanat resmi dari Timnas di bawah Direktorat Pengawalan dan Pengamanan, yang mana ketika setelah pencoblosan kita itu langsung mereport, langsung mengirim C1 perhitungan suara kopi 1 hasil perhitungan suara presiden ke server ini, ya. Ini tidak semua bisa akses ke sini kecuali dia yang sudah menjadi saksi nasional, relawan saksi nasional di bawah Direktorat Pengamanan Perhitungan Suara, ya. Jadi ini data fix, data real dari setiap saksi, ya. Update terbarunya adalah bahwa sudah masuk sekitar 500 sampai 600 ribu lebih TPS yang sedang diverifikasi, dan sekarang update-nya adalah sudah 22%, 22,4% atau sekitar 183.650, ya. Kita bisa lihat di sini update-nya, ya. Nah, ini saya sebagai saksi nasional terdaftar dari relawan Sobat Anies Putih, ya, TPS 5 Parung Jaya, Karangtengah, Kota Tangerang. Dan setiap saksi atau relawan yang bertugas itu setelah hari H atau perhitungan di setiap TPS itu akan mereport langsung, mengupload langsung ke server Timnas, ya, di bawah Direktorat Jenderal, di bawah Direktorat Pengawalan dan Pengamanan Suara. Oke, ini update per 9 Maret, ya. Sekarang tanggal 9 Maret. Ini tadi update 0052, ya. Sekarang sudah jam 4 pagi. Oke, dari 22,4% atau 183.650 TPS dari TPS secara keseluruhan 820.161 TPS, ya. Jadi bila dibandingkan dengan quick count yang hanya mengambil sampel dari 2000 TPS dan secara sekarang update terbaru data-data masuk yang sudah terverifikasi ke Timnas, terverifikasi dalam artian sudah sesuai dengan rekapitulasi atau pleno-pleno di tingkat kota, ya, sekarang sedang berlangsung. Oke. Jadi ketika sudah itu masuk maka akan diinput secara nasional. Kita lihat perolehan suara 13,6 juta untuk 01, 48,1% atau 17,1 juta untuk 02, 4,8 juta untuk 03 atau persentasenya 13%. Jadi dapat dipastikan bahwa Pilpres akan berlangsung 2 putaran, ya, ketika nanti akan diperbandingkan hasil data, dan sekarang pun demikian. Mungkin bagaimana bahwasanya kenapa diagram persentase di Sirekap itu hilang ketika sudah banyak terjadi kekacauan sistem, penggelembungan data, ya kan, kasus di 150.000 TPS. 150.000 itu kurang lebih bisa 18% suara nasional, ya. Bahkan mungkin Ibu Husnul sebagai seorang dosen pakar ilmu politik, pernah menjadi petugas KPU dan banyak, ya, dia berkecimpung di dunia politik segala macam. Dia
mengatakan bahwa ketika 10% kesalahan terjadi dalam sebuah pemilu, apalagi terkait dengan masalah suara, maka pemilu bisa disebutkan sebagai pemilu yang gagal, gitu ya. Atau pelaksana pemilu melakukan kesalahan dan menyebabkan pemilu itu dia gagal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana pemilu tersebut. Oke, kita lihat update terbarunya. Ini Anies Mohaimin di Papua ya. Ini Papua 13%, 02 41%, Ganjar 46%. Sumatera Utara 46, 48 dan 6%. Di DKI Jakarta 41, 18%. Total TPS masuk 75% ya. Ini sedang proses sekarang dan aman. Ini menunggu verifikasi. Masih bisa terjadi perubahan. Sulawesi Tenggara 02 unggul ya. Jawa Barat tipis, Jawa Tengah unggul, 02 unggul. Ini jauh di Jawa Tengah, di Aceh ini suaranya luar biasa, sudah 78%. Tinggal sisa kurang lebih 4000 TPS lagi. Ini 75% dimenangkan oleh 01. Di Banten tipis sekali antara 01 dan 02. Di Maluku tipis antara 01 dan 02. Jawa Timur jauh dimenangkan oleh 02. Di Kalimantan Barat tipis dimenangkan 02. Di Jambi dimenangkan oleh 02. Di Kalimantan Selatan tipis, hanya berbeda 4% dan persentasenya masih jauh. Di Sumatera Barat unggul 01 dengan 55%, persentase kurang lebih sekitar tinggal 3000 TPS lagi. Ini Sumatera Barat udah pasti 01 ya, ini tinggal sedikit soal persentase, tinggal menunggu verifikasi saja. Dan Kalimantan Timur 29%, ini menang jauh tapi masih jauh ya persentasenya, yaitu TPS 947, 11,11.000 ya ininya ya, masih jauh, masih 8%. Sulawesi Selatan tipis dimenangkan oleh 01, data masuk baru 32%. Gorontalo dimenangkan oleh 02, Yogyakarta oleh 02, persentasenya baru 11%, masih verifikasi, masih banyak data yang belum masuk. Sumatera Selatan masih 9% ya. Riau 01 unggul, 25% suara masuk dari keseluruhan TPS. NTB 42, 52, 02 menang, baru 12%, aman. Ini sudah terverifikasi, tinggal diupload ya. Jika ini aman berarti nanti sisa-sisanya daripada TPS yang tersisa kurang lebih nanti 14.000 TPS itu tinggal diupload ya, dalam artian terverifikasi sudah sesuai. Di Papua Tengah 01 unggul 50%, 0,49%, baru 22 TPS dari 4000 TPS. Masih sedang proses dan banyak PSU ya, pemungutan suara ulang masih banyak terjadi di Papua. Kepulauan Riau 38, 52, 10% ya. Presentasinya baru 1/4 dari TPS yang ada. Di Sulawesi Utara unggul 9%, 02 aman ya, persentasenya masih jauh, udah aman, tinggal diupload. Maluku Utara 45, nah ini tipis, presentasi di Papua Barat Daya 02 unggul, Papua Selatan 37%, Papua Barat 62%, tapi persentasenya masih jauh. Sulawesi Barat tipis, Nusa Tenggara Timur, NTT 02 unggul dan 03. Di Bali TPS 1000, baru masuk 1000 TPS, total TPS ada 12.000. Di Kalimantan Utara ya, Kalimantan Utara, Papua Pegunungan, nah ini kan sistemnya token kalau tidak salah ya, ini 55.850 TPS sudah terisi. Ini Anies Baswedan di 51%. Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, oke, ini sudah aman, tinggal diupload, verifikasi.
Oke, demikian ya. Jadi saya disclaimer bahwa saya bertugas sebagai saksi atau relawan nasional. Dan ini menjadi update suara terbaru tanggal 9 Februari ya. Ya, ini sudah drastis ya. Kemarin itu baru 36 kalau tidak salah. Dan di Prabowo Subianto ini di 02 ini kurang lebih 49%. Sekarang terkejar kembali perhitungannya. Oke baik kawan-kawan, demikian update daripada rekapitulasi real count dari server Timnas 01 Amin. Saya akan update terus dengan bersamaan berjalannya perhitungan-perhitungan pleno di tiap kabupaten kota. Kita berdoa semoga pemilu ini berjalan dengan baik dan kita kawal suara-suara rakyat, jangan sampai kecurangan itu terus berlanjut dan didiamkan saja. Jadi dalam artian proses di Bawaslu dan proses di MK mengenai masalah kepemiluan, pelanggaran ada di Bawaslu, di MK itu masalah perselisihan atau sengketa yang akan dibawa ke sana, dan di hak angket itu adalah proses politik dalam artian ketika proses nanti di Bawaslu dan MK berjalan, hak angket pun akan berjalan karena hak angket ini menelusuri bagaimana indikasi-indikasi kecurangan ya kan daripada penggunaan kekuasaan atau penggunaan aparatur atau sumber daya negara yang digunakan untuk dalam hal ini untuk memberikan ya kan, memberikan kemenangan atau memberikan dampak kepada salah satu paslon yang selama ini banyak didengungkan atau banyak ditujukan kepada paslon 02. Ya bagaimana tidak, karena di sana ada putra presiden yang melenggang melalui putusan MK, ya kan, putusan MK dilempar ke KPU. Walaupun KPU belum merevisi PKPU, peraturan pemilihan itu belum direvisi, tetapi KPU sudah memverifikasi dan meloloskan. Setelah diloloskan baru dirubah atau direvisi undang-undangnya. Ini yang akan dibawa di hak angket. Apakah terjadi keterlibatan pemimpin atau presiden atau eksekutif ya kan di sini dalam hal tersebut, ya kan, itu diperdalamnya di DPR karena yang akan memiliki kekuasaan penuh, hak penuh untuk menyelidiki lebih detail pra pencoblosan dan pasca pencoblosan ada DPR. Ya, kita sebagai rakyat atau sebagai warga negara yang baik yang menginginkan terjadinya transparansi, ya kan, yang ingin menjadikan pemilu ke depan lebih baik, wajib sebetulnya kita mendukung ini, ya kan. Siapapun nanti yang menang, ketika sudah terbukti bahwa tidak ada kecurangan atau menang dengan kesatria atau menang dengan baik, itu kan akan membuat dampak yang baik buat pemenang, bukan begitu ya kan. Ya kalau mau menutup-nutupi berarti ada sesuatu. Oke, terima kasih, sekian, semoga sehat selalu. Kita kawal terus, nanti akan saya update kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.